Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Siang. Sebelumnya aku mau ngasih ucapan terima kasih nih udah mau datang dan hadir di kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah teman-teman sekalian, kegiatan yang kita lakuin ini namanya konseling kelompok. Nah apa sih konseling kelompok itu, ada yang tahu? Nah jadi konseling kelompok ini adalah kegiatan saling berbagi, mendengar cara bersama-sama dalam satu kelompok kecil untuk membahas hal yang lagi dirasakan teman-teman sekalian. Nah tujuannya ini apa? Tujuannya itu yang pertama mengenal diri sendiri, kemudian belajar mengungkapkan perasaan yang positif dan saling mendukung satu sama lain. Nah manfaat dari kegiatan ini kalian agar merasa nggak sendirian, merasa didengar dan punya teman-teman. Nah supaya kegiatan ini berjalan dengan nyaman, kita harus di sini kita punya aturan nih. Yang pertama, kita harus sukarela ikut di kegiatan hari ini, tidak terpaksa ya. Teman-teman sekalian, ada yang merasa terpaksa? Tidak. Bagus. Kemudian di sini kita dituntut untuk terbuka. Kalian boleh bercerita apa aja senyamannya. Kemudian kalian teman-teman sekalian harus bersikap aktif, tidak diem aja dan tidak boleh hanya mendengar seseorang saja. Kemudian teman-teman di sini harus sopan juga. Lalu kita di sini nggak boleh mengumbar apapun yang kita bahas hari ini. Teman-teman sekalian bisa dipahami? Bisa. Nah sekarang kita kan belum kenalan. Yuk kita kenalan dulu. Kita akan main games. Sebutkan nama, kesukaan, dan kemudian dilanjutkan. Yang bisa disebut tuh permainannya rangkaian nama ya. Mulai dari saya, nama saya Najla. Kesukaan saya itu makanan ya guys, makanan. Iya. Kesukaannya itu ayam penyet. Najla ayam penyet, Nurul mie goreng. Najla ayam penyet, Nurul mie goreng, Manda bakso. Najla ayam penyet, Nurul mie goreng, Manda bakso, Serdi kebab. Najla mie goreng, Nurul Ayam penyet. Salah, berarti kakak ini kurang fokus. Iya, kurang fokus. Kita ulang sekali lagi ya. Iya. Najla ayam penyet. Najla ayam penyet, Nurul mie goreng. Najla ayam penyet, Nurul mie goreng, Manda bakso. Najla ayam penyet, Nurul mie goreng, Manda bakso, Serdi kebab. Najla ayam penyet, Nurul mie goreng, Manda bakso, Serdi kebab, Naya, Dendeng. Oke, berarti nah kita udah kenalan dan main bareng nih. Sekarang kita lanjut tahap berikutnya, yaitu tahap peralihan. Nah jadi di konseling kelompok ini kalian akan bebas bercerita tentang hal-hal yang sedang kalian alami atau rasakan. Bisa hal yang membuat kalian bingung, sedih, atau nggak nyaman lah. Nah kegiatan ini tuh bukan untuk menilai siapa yang paling benar dan siapa yang salah, tapi untuk saling mendengarkan dan membantu. Nah sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, ada yang mau pipis? Enggak. Atau tempat duduknya nggak nyaman? nyaman kali, Kak. Empuk. Oke, kita langsung aja ya ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kalian siap nggak berbagi cerita? Siap. Oke, berarti kalian harus aktif semuanya ya. Nggak malu-malu karena di sini kalian didengarkan bukan dihakimi. Nah, oke, kalian udah siap nih. Silakan siapa dulu yang mau sharing masalahnya? Dimulai dari Amanda. Lagi ada masalah apa nih di hidupnya? Mut-mutan Kak dalam hidup. Mut-mutan. Iya, kadang mood, kadang enggak gitu. Berarti- Perasaannya berubah-ubah. Amanda lagi merasakan mood swing ya. Iya. Kak Sherly? Kalau saya sering dibanding-bandingi. Oh, baru banding-bandingi Kak Naya. Kalau aku itu overthinking, terlalu memikirkan yang berlebihan gitu yang nggak harus dipikirkan. Oke. Kak Nurul? Insecure. Insecure kenapa tuh Kak Nurul? Aku agak insecure sama orang-orang yang cantik, tinggi, kurus. Oh, Gitu. bersyukur Kak Nurul. Makasih ya teman-teman udah sharing pengalamannya. Tapi di sini kita akan ngangkat satu topik aja nih yang benar-benar krusial yang lagi dirasain teman-teman. Kita bakal menurut kalian topik apa nih yang paling krusial yang akan kita bahas? Topik Kak Shirley. Oh, yang merasa dibanding-bandingkan ya? Iya. Itu kayaknya memang lagi banyak permasalahan, maksudnya banyak yang dirasain. Kayaknya teman-teman sekolah pada merasakan dibanding-bandingkan. Kak Sheryl boleh sharing dulu Boleh. tentang dibanding-bandingkan. Kakak dibanding-bandingkan kenapa nih? Nah, jadi kayak misalnya di
banding-bandingin sama teman-teman. Nah itu kan banyak teman-teman yang aktif, misalnya kayak presentasi temannya banyak yang bertanya. Nah saya kurang percaya, sering dibanding-bandingin karena saya malu bertanya gitu. Jadi rasa kurang percaya diri itu jadi bandingan ya, kok si Sherly ini nggak bisa kayak orang lain gitu. Lagi ada yang pernah di tahap dibanding-bandingkan? Saya Kak. Oke. Mungkin saya pernah mungkin bukan bahasanya bukan dibandingkan, tapi itu biasanya rasa kita sendiri, kita yang merasa kalau kita tuh dibandingi, padahal kenyataannya nggak seperti itu gitu. Saya dibandingin dalam antara saya dan kakak saya. Karena umur saya yang tidak terpaut jauh sama kakak saya merasa dibanding-bandingkan karena dia itu lebih pintar dari saya dikit. Jadi konflik antar saudara ya? Iya, padahal ibu saya itu bukan membandingkan, tapi cara dia membilangkan biar aku semangat belajar itu dengan cara membandingkan. Tolak ukurnya jadi kakak nurut. Jadi gitu. kalau mau, aku tuh kan terbilang anak yang suka main-main gitu sama teman, sedangkan kakakku tuh enggak gitu. Jadi kami kan bertolak belakang. Sedangkan kalau aku mau keluar itu aku harus kayak sering kali dibilang tiru tuh kakakmu, nggak pernah dia keluar main-main gitu. Padahal kan setiap anak berbeda-beda. Gitu ya, Kak. Jadi sebenarnya kalau mau ngasih tahu tuh boleh, tapi jangan cara penyampaian ada salah. perbandingan. Oke, ada lagi yang mau sharing? Nggak ada, berarti kita jadi seperti itu ya, kira-kira dibandingkan itu nggak enak ya kan teman-teman sekalian. Oke lah, biar kita nggak aku masih siapa? Oh, jadi untuk masalah dibanding-bandingkan ini, saya sebagai pemimpin kelompok ingin memberikan solusinya. Khususnya untuk Kak Sherly ya tadi yang merasa dibandingkan dalam konteksnya itu presentasi belajar ya. Jadi mungkin untuk kakak biar nggak merasa dibanding-bandingkan bisa dengan belajar public speaking, kemudian melatih kepercayaan diri, bisa itu dari kaca atau apapun itu. Bisa diterima Kak Sherly. Yang lain ada yang mau menyarankan? Biar Kak Sherly percaya diri, kayaknya banyak bergaul dengan teman-teman atau ikut organisasi supaya lebih terbuka. Mungkin sarannya untuk Kak Sherly ke depannya itu udah bodo amat aja Kak gitu Kak, karena nggak semua orang itu harus mengerti. Tidak, iya, kayak kita nggak harus seperti sesuai apa yang dia mau gitu. Ya udah, kita jadi versi terbaik diri kita aja. Jadi itulah solusi dari teman-teman sekalian. Sekarang kita mau main games dulu ya, biar suasananya agak cair sedikit. Ayo. Kita akan main dot kelipatan angka. Jadi setiap angka ketiga kita bilang dot. Ya. Oke, mulai dari Contohnya lah Kak. kita dulu ya, kita bertiga dulu. Ya. Aku ngomong 1, 2, Dot. dilanjut 3, 4 ya. Maaf. Maksudnya angka 4. Kita ulang langsung ya, main ya. Ulang langsung dipoto. 1, 2, dot, 4. dot, 6. 7. Nggak fokus kalau udah. Suasana udah mulai cair nih ya kan. Teman-teman juga udah ekspresif, udah nggak kaku lagi. Dan masalahnya pun tadi udah dapet solusi ya teman-teman sekalian. Sekarang aku mau penegasan komitmen nih, bahwasannya apa yang kita bicarakan hari ini tidak untuk diumbar dan konsumsi publik, hanya kita aja yang tahu. Nah, terakhir kita masuk ke tahap pengakhiran. Nah, teman-teman, kegiatan kita hari ini tuh udah mau hampir selesai. Kakak senang, aku senang karena kalian semua aktif dan terbuka. Sebelum kita selesai nih, aku mau dengar dulu dong kesan kalian hari ini. Dimulai dari Naya. Kesannya? Kesan untuk kegiatan kita kali ini, saya senang sekali bisa kenal-kenal dengan orang-orang baru ini.
kemudian Kak Seril kesannya simpel aja Kak. Pesan saya senang karena mendapatkan banyak motivasi Teman baik. dan teman baru untuk kedepannya. Kak Amanda. Pesan saya sangat membantu wawasan saya menjadi luas. Kak Nak Nur. Pesan saya untuk pemimpin kelompoknya cukup baik dan menyenangkan nih untuk kita melakukan kegiatan konseling kelompok ini dengan suasana yang terbuka walaupun agak Ada angin ada sepoi-sepoi. suara-suara mengganggu ya, tapi cukup nyaman karena anginnya banyak. Kalau panas mungkin jadi sumalah. Terima kasih teman-teman untuk kesannya. Sekarang kita mau BMP 3 nih, berpikir, bertindak, bertanggung jawab. Ya. Dimulai dari Kak Naya. Berpikir. Iya. Mungkin kedepannya saya akan berpikir mulai sekarang berpikir untuk tidak memikirkan orang. Teman sekalian, terima kasih ya udah mengucapkan BMP 3. Selanjutnya masuk nih ke pesan ya. Teman-teman sekalian bisa kasih pesan untuk kegiatan hari ini. Dimulai siapa mau duluan? Ya, Kak Nurul. Mungkin pesannya untuk kegiatan ini kita kedepannya agar lebih baik lagi. Kak Naya. Kedepannya kita bisa lebih akrab dan terbuka lagi. Selanjutnya siapa yang mau? Kak Setli. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih terbuka. Semoga pesannya minggu depan kita lebih luas lagi pembahasannya. Sampai minggu depan. Nah, kemudian untuk rencana lanjutan nih kapan kira-kira mau kita bakal? Minggu depan. Oke, di tempat yang sama ya tempatnya. Nah, terima kasih ya semuanya udah mau berpartisipasi di kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, yuk kita baca doa kafaratul majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.